Masih dalam kajian zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemarin kita ketahui bahwa baginda Rasulullah menginformasikan kepada sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau katakan bahwa maukah engkau aku beritahukan tentang simpanan yang sangat bernilai dan berharga di dalam surga? Kata beliau, simpanan tersebut adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dan kemarin saya sudah menyebutkan kalau ada yang mau, ingat, ada yang mau dengan syarat yakin. Ada yang mau dengan syarat yakin. Karena kata Imam Ibn Qayyim, yang namanya zikir, yang namanya ijazah, itu yang bisa menghalangi dari terkabulnya ijazah tersebut ada dua hal. Yang pertama, kata beliau, orang yang melakukan itu masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang menghalangi terkabulnya zikirnya atau doanya. Misal kemarin tuh kita menjelaskan, yang mau hajatnya dikabulkan, dia boleh membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, dan kemudian dia sempurnakan dengan membaca ayat fanqalabu bi ni'matin minallah. Itu Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang mengatakan ini ijazah mujarrab. Bagi siapa saja yang punya hajat, dia baca ini akan mujarrab, kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Yang yakin, yang tidak yakin, itulah nanti yang menentukan mujarrab tidak mujarrab. Jadi kalau ada orang, kata Imam Ibn Qayyim, dia sudah yakin, tapi di dalam hatinya itu masih ada mungkin kemaksiatan, masih ada kotor hatinya, masih ada hal-hal yang bersifat dosa, yang butuh dia bersihkan, butuh dia kikis dengan taubat. Maka bisa jadi doa-doa yang dia harapkan dari pembacaan zikir-zikir tertentu itu tidak diijabah oleh Allah karena hal tersebut. Jadi ini penyebab pertama. Jadi kalau ada orang mau mengamalkan hal tertentu, baik itu dari ayat Al-Quran yang diulang-ulang atau zikir yang diijazahkan oleh para ulama, lihat dulu, ngaca dulu kita. Jangan langsung nyalahkan, ini ustadz nih, tidak ada tidak ada pakem nih dalam merek, tapi tidak ada kobul-kobul. Kita kan menyampaikan dari ulama. Ulama juga mengambil dari Al-Quran. Lalu bagaimana masalah kabul tidak kabulnya? Doa kita saja yang jelas-jelas Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah yang jamin, aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi berapa banyak kalau kita lihat doa kita banyak yang tidak dikabulkan karena kita lupa. Ada hal-hal lain yang dijelaskan oleh Nabi itu bisa jadi sumber penghalang daripada diijabah doa kita. Di antaranya misalkan pada saat berdoa dia tidak serius. Pada saat berdoa mungkin dia tidak terlalu berharap kepada Allah, ragu-ragu di dalam hatinya. Baca dah, oh ini dikabulkan macam ini, aku ragu nih. Yang namanya doa itu harus yakin. Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedang di dalam hati kalian ada keyakinan yang sangat mantap bahwa Allah pasti mengabulkan. Itu keyakinan, masalah keyakinan. Yang kedua, masalah tadi yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, di mana kata beliau, yang namanya orang berdoa harus tahu diri. Kalau ada hal-hal yang dia langgar dari perintah Allah, engkau melanggar perintah Allah, tapi kalau butuh sesuatu kau mintanya kepada Allah. Engkau bermaksiat kepada Allah, tidak mengindahkan perintah Allah, tapi kalau butuh kepada sesuatu, kau kembalinya kepada Allah. Seharusnya engkau malu. Dan pada saat engkau berdoa dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kau kembali kepada dirimu sendiri, bukan malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyalahkan Allah, nyalahkan ustadznya dulu. Ini ustadznya yang mungkin kurang ikhlas dalam menyampaikan. Nah, ini penyakitnya kita. Pada saat mengamalkan sesuatu, itu kata Ibn Qayyim, mengacalah terhadap diri kita sendiri, itu menjadi penentu juga terhadap ijabah doa kita. Kedua, kata Imam Ibn Qayyim, penyebab tidak dikabulnya satu doa dan satu ijazah zikir misalkan,
Yang mengamalkan ini sifatnya mencoba-coba. Jadi dia baru dengar nih, besok bolehlah nyoba-nyoba, barangkali diijabah oleh Allah. Kan dari awal dia memang sudah tidak yakin. Dia mau nyoba-nyoba. Nah, biasanya kalau nyoba-nyoba ini tidak diijabah. Ini penyebab kedua. Banyak dari kita ini waktu mengamalkan, bolehlah nih coba-coba. Belum tahu nih berhasil. Dapat nih nanti yang ku inginkan selama ini belum tercapai, ini mungkin bisa dapat. Nyoba-nyobalah besok nak nyoba. Nah, model nyoba-nyoba ini tidak kena sama Allah. Jangan, kalau sama orang-orang nyoba-nyoba datang untuk minta tolong, nyoba-nyoba tidak masalah. Tapi kalau sama Allah jangan nyoba-nyoba. Tak kena eka cuba Allah ni. Jadi kalau eka yakin dapat, tak yakin tak dapat. Titik. Dengan Allah jangan pakai coba-coba. Allah bukan bahan percobaan. Jadi Allah mengatakan kalau minta yakin, tak yakin tak dapat. Titik. Nah, begitu juga pada saat kita mengamalkan ijazah-ijazah. Jadi kemarin kita menyebutkan ijazah-ijazah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, di mana mereka semua mengatakan kalau saya mujarab. Kata mereka, kalau saya melakukan ini mujarab, karena mungkin mereka dua-duanya sudah terpenuhi. Merekanya bersih, tidak melanggar perintah Allah. Kedua, pada saat mereka mengamalkan, mereka tidak dalam rangka nyoba-nyoba. Mereka memang benar-benar yakin ini bakal menjadi penyebab ijabahnya doa saya. Jadi ini doa perlu kita ketahui ada syarat-syaratnya. Nah, begitu juga dengan zikir-zikir yang kita sampaikan, ini semua dari ulama, jelas ijazah mereka, jelas dari mana sumber mereka. Nah, terakhir kita menjelaskan kemarin mengenai ada 4 hal yang diriwayatkan bahwa ini barang siapa yang melakukan 4 hal, maka akan aman dari 4 hal. Yang pertama sudah kita sebutkan, barang siapa yang sering-sering menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia akan aman dari tipu daya manusia. Nah sekarang, benar apa tidak nih Zat? Lu basing lah kan ngamal-ngamal, tidak sudah. Barang ini kan riwayat. Yang nak ngamal-ngamal, dia yang yakin dia dapat, yang tidak yakin dia tidak dapat. Tidak. Jadi ini riwayat ini sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, sudah dibuktikan oleh baginda Rasulullah, sudah dibuktikan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana ada seseorang yang meragukan hal tersebut, silahkan ragu. Tidak masalah, untuk urusanmu dengan Allah. Kau tidak yakin dengan riwayatnya, itu urusanmu. Tapi perlu kita ketahui bahwa hal-hal ini sudah dibuktikan oleh para nabi dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada saat menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, di dalamnya ada penyerahan diri sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ditawarkan Nabi Ibrahim oleh malaikat Jibril, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuanku untuk memadamkan api yang sudah disiapkan oleh Namrud?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Amma ilaika fala." Adapun aku, kata Nabi Ibrahim, tidak memerlukan bantuanmu. Dan apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku, kata Nabi Ibrahim, Allah, dan Allah lah sebaik-baik pembela, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemberi bantuan. Maka dengan keyakinan yang tinggi, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang panas. Yang kita tahu bahwa kalau masuk ke dalam api, itu akan membakar, menghanguskan, dan itu akan membinasakan. Masuk Nabi Ibrahim tanpa ada keraguan. Pada saat Nabi Ibrahim masuk, tahukah Nabi Ibrahim api ini dingin? Tidak tahu. Nabi Ibrahim kan tidak tahu. Tapi dia yakin Allah tidak akan membiarkannya. Dia katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan dia masuk ke dalam api. Dia yakin Allah tidak mungkin menelantarkannya. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan seorang nabi. Maka dia masuk ke dalam api tersebut, dan Allah menjadikan api tersebut kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Yakin. Tidak yakin nak nyuba-nyuba masuk api lah, maca hasbunallah wa ni'mal wakil, mulutlah berasap, masuklah ke api lebih berasap lagi. Ini beda.
Jadi hal yang dilakukan dengan keyakinan yang tinggi, dengan kemantapan di dalam keimanan, maka hasilnya pun akan berbeda. Maka tadi yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ini benar-benar hal yang sudah dilakukan oleh para nabi, bahkan kemudian diamalkan oleh para sahabat, dan para ulama-ulama kita menyampaikan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat yang mujarrad untuk menghindarkan tipu daya manusia. Jadi kita bukan percaya kepada qomat kamit atau lantunan-lantunan yang tidak jelas artinya, yang diberikan oleh orang-orang yang mereka terutama menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas riwayat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, ini yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, wa man qala ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Barang siapa yang mengucapkan ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad amina min makrin nas, maka dia akan selamat dari pengkhianatan manusia. Ada orang yang niat jahat sama dia, ada orang yang hampir serupa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini di wirid-wirid seperti wirid Habib Umar bin Hafid. Ini disebutkan termasuk wirid-wirid sebelum subuh. Di Darul Habib dibaca, di Dalwa mungkin juga dibaca, di mana? Di wirid-wirid umum sebelum subuh ini dibaca. Hanya saja jumlahnya bukan seperti yang tadi. Ya, itu untuk ijazah tertentu yang 450 kali. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil itu hanya dibaca 40 kali di dalam wirid. Wa ufawwidu amri ilallah dibaca 11 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad dibaca 11 kali sebelum subuh. Dan itu rutinan sudah dibaca di pondok-pondok pesantren. Nah, jadi itu tujuannya apa? Dibaca di subuh supaya pada saat kita melalui hari kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mau menipu daya, orang-orang yang mau berkhianat, orang-orang yang mau menjerumuskan kita di dalam kerugian-kerugian atau di dalam hal yang sifatnya berbahaya. Berikutnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perlu kita ketahui tadi bacaan yang kedua, wa ufawwidu amri ilallah, jangan dibilang ini dari ulama. Itu ayat Al-Qur'an. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, itu ayat Al-Qur'an. Nah, kita nih kadang kalau dengar, zikir baru lagi nih, zikir baru apa? Ini dalam Quran. Wa ufawwidu amri ilallah, ini ayat Al-Qur'an. Kadang kita nih karena saking lama udah baca Quran, jadi nyangka kita baru lagi nih macam zikir nih. Itu baca Qur'annya itu cuma Al-Fatihah. Untuk atuk-atuk kita cuma Al-Fatihah. Untuk bacaan Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa itu paling bulan Ramadan nempuh. Mulai bulan Ramadan habis lah mulai pula besarang laba-laba Quran gitu. Nah, ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai menjadi orang yang durhaka terhadap Al-Qur'an. Karena ada orang-orang di akhir zaman yang mereka termasuk orang-orang yang durhaka terhadap Al-Qur'an, yaitu menjauhi Al-Qur'an, dia hanya membaca Al-Qur'an pada kondisi-kondisi tertentu. Jadilah engkau orang yang dekat terhadap Al-Quran karena kecintaanmu terhadap Allah dan Rasul standarnya adalah kecintaanmu terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngaku dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah, dan bahkan lebih parah lagi ngaku dia dicintai Allah. Nah, ini kan lebih parah lagi. Dia dicintai Allah, dia dicintai Rasulullah, maka tinggal lihat berapa banyak dia sehari-hari membaca Al-Quran. Kalau sehari-hari kerjanya hanya bicara, hanya membicarakan orang lain, hanya fitnah sana sini, hanya mengucapkan omongan-omongan kosong, jauh daripada Al-Quran, maka bisa diyakini orang ini bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada standar-standar yang diberikan oleh baginda Rasulullah, kekasih Allah itu dekat dengan Al-Quran. Jadi tadi bacaan yang kedua, itu amri ilallah, itu juga merupakan ayat Al-Quran. Begitu juga ini yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini juga bacaan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengucapkan ini juga diucapkan biasanya 40 kali sebelum subuh. Ini wirid sebelum subuh. Ada
ringkasan wirid yang dibuat di pondok-pondok pesantren, itu selalu memuat wirid-wirid yang kita sebut ini. Jadi ini wirid-wirid yang selalu dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa faidahnya kata ulama? Orang yang membaca ini kita lihat dulu dari awal. Pertama, kalimat pertama la ilaha illa anta. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat di dalam hatinya satu pondasi keyakinan yang kuat terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal tersebut, kemudian dia susul dengan ucapan subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Setelah dia kuatkan dengan tauhid, dia susul dengan pensucian Allah. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Kalau engkau suci, engkau tinggi, engkau mulia ya Allah, aku yang hina ya Allah. Aku yang zalim terhadap diriku ya Allah. Aku adalah orang yang berdosa ya Allah. Aku adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Dan bila mana ada seorang hamba, dia menghancurkan hatinya di hadapan Allah, dia kembali kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, maka ini menjadi penyebab terkabul satu hajat. Makanya seorang kalau dia mau melakukan doa, biasanya apa? Istighfar dulu. Istighfar dulu. Tujuannya apa? Supaya hilang dulu tuh penyebab gagalnya ijabah doa, yaitu dosa. Dihilangkan dulu. Biasanya kita kalau doa, nastaghfirullahal adzim. Sebelum kita masuk ke dalam doa, ucap dulu nastaghfirullahal adzim. Kemudian biasanya para ulama ngajar kita untuk muji Allah dulu. Jangan langsung ya Allah, ya Allah kebun, ya Allah ini, ya Allah rumah, ya Allah dagangan, ya Allah. Jangan langsung masuk dulu. Jangan langsung to the point. Sebutkan dulu, istighfar dulu. Ada adab-adabnya. Kemudian puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ini pujian untuk Allah, dan Allah adalah zat yang senang dipuji. Ketika Allah sudah dipuji, baru kemudian kita mencari wasilah. Nyari wasilah supaya doa kita tidak ditolak. Makanya ini rumus kata para ulama. Kenapa setelah mengucapkan alhamdulillah biasanya para ulama mengajarkan kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena ibadah kita ini kata ulama ada yang diterima, ada yang tidak diterima kecuali sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu sudah jelas diterima. Maka kata ulama, kalau kau mau doamu itu diterima, maka buat strategi. Cara strateginya adalah kita tahu sholawat ini pasti diangkat. Kalau kita tahu sholawat itu diangkat, maka jadikan sholawat itu di awal dan di akhir. Sehingga kata ulama, kalau awal dan akhir diangkat, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan yang di tengah-tengah. Makanya ini strategi untuk supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita puji-puji Allah, kemudian kita bersalawat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kita tahu ini adalah penyebab daripada doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wasilah agar supaya doa kita diangkat oleh Allah. Karena sholawat tidak mungkin ditolak oleh Allah, maka jadikan dia di awal dan di akhir. Ketika Allah mengangkat yang awal dan akhir, yang tengah-tengah ini ngikut juga. Nah, makanya setiap doa kita selalu membaca tuntunan daripada para ulama-ulama kita. Jadi tadi mengapa kita sebelum doa butuh kepada hati kita harus merasa butuh kepada Allah. Hati kita harus mengaku kalau kita ini penuh dengan dosa. Hati kita harus mengaku bahwa kita ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Karena ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menyertai orang-orang yang hatinya dia hancur karena aku. Hatinya dia mengaku dia punya kesalahan-kesalahan sehingga dia hanya berharap kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang tersebut. Allah senang kepada orang-orang yang mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, ingin kembali dan berharap agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Sehingga pada saat kita menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan mengamankan kita serta menghilangkan kesedihan yang ada di dalam diri kita. Jadi bacaan ini bagi orang-orang yang suka galau, sedih,
murung, gelisah. Maka ini banyak-banyak diulang. Bacaan yang diucapkan oleh seorang nabi, yang dengan sebabnya lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada seorang nabi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada pensucian terhadap Allah, dan kemudian di dalamnya ada pengakuan terhadap dosa-dosa kita. Kita mengaku kita orang yang penuh dosa, mengaku kita orang yang penuh kesalahan, kita mengaku orang yang berharap agar Allah menghapuskan semua kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga itu semua bisa menjadi perantara agar Allah menghilangkan semua kesedihan dan kesumpahan kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Hah? Man qala hadhihi amina min al-afat. 1, ufawwidu. 2, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang ketiga. Kemudian berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat ya. Man an'amallahu alaihi ni'matan. Kata baginda Rasulullah, ini yang keempat ya. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya satu nikmat, dapat nikmat. Biasanya nikmat ini tidak akan mulus, tidak akan terjaga selama-lamanya. Adakala dia berpotensi hancur, berpotensi rusak. Maka ada cara untuk menjaga nikmat. Apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa yang Allah berikan nikmat, dan termasuk nikmat perlu kita ketahui sehat walafiat. Termasuk nikmat semua anggota tubuh yang masih bergerak, yang masih kuat, itu semua nikmat. Maka barang siapa yang diberikan kepadanya satu nikmat dan dia ingin nikmat tersebut terus-menerus dia dapatkan, terus-menerus ada bersamanya, fal yuksir min la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang menginginkan satu nikmat terus-menerus ada padanya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini dalam satu majelis ini sudah ada 4 bacaan yang harus kita baca. Kalau kita mau jaga dari tipu daya manusia, banyak-banyak hasbunallah dan wa ufawwidu amri ilallah. Kemudian kalau kita sering dirunung oleh kesedihan, sering sumpek, sering gelisah, maka banyak-banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adapun jumlahnya, sebagian ulama menyebutkan kalau mau dijadikan wirid sehari-hari, acaranya dibaca sebelum subuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil dibaca berapa? 40 kali. Sebentar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebelum subuh 40 kali. Kalau seandainya ketiduran, nah ini suka nih, banyak yang ketiduran itu dia boleh baca setelah subuh. Jadi kalau ada yang ketiduran, bukan tidur terus. Ketiduran itu kan sekali-sekali. Nah, kalau setiap hari bukan ketiduran, itu memang sengaja nak tidur. Kalau sholat subuh jam 6, jam 7, Ustaz, inilah lain pula cerita. Sholat subuh jam 6, jam 7 itu tidak kena kau baca hasbunallah, tidak kena kau baca la haula wala. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Itulah bacaan untuk sholat subuh jam 7, jam 8. Tapi kalau ada orang yang sholat subuh jam segitu karena ketiduran, dia memang waktu itu kecapean, nah itu kan lain lagi cerita. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, perlu diketahui itu menghilangkan keberkahan hidup. Orang yang mau hidupnya berkah, coba biasakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah di waktunya, perlu digarisbawahi. Sholat subuh berjamaah jam 8. Cuman Zat? Berjamaah kan? Di waktunya. Sholat subuh berjamaah di waktunya. Yang kepingin hidupnya berubah, coba continue sholat subuh berjamaah, kemudian dia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Yang penting jangan dulu beraktivitas lah angkut ke pasar. Lumayan subuh abad. Lah angkut ke pasar, lah begawe. Nanti dulu sholat subuh dulu berjamaah, selesai itu kalau mau lanjut bekerja. Juga jangan lupa waktu jam 8 sempatkan pulang sebentar untuk sholat duha. Sholat duha jangan ditinggal.
Nah, jadi ini ada beberapa amalan tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil sebelum subuh dibaca 40 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad dibaca 11 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin biasanya juga dibaca 40 kali. Begitu juga la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim ditambah boleh. Itu biasanya para ulama membacanya 100 kali. Biasanya Abu Yamaliki juga menganjurkan la tatruk. Ada di wirid beliau yang beliau namakan Syawarikul Anwar. Nah, ini semua la tatruk ini terlepas dari wiridul latif. Jadi beliau sebelum menyebutkan wirid-wirid rutin, ada wirid-wirid yang dibaca 100 kali. Nah, ini beliau menganjurkan karena di dalamnya semua kebanyakan dari Rasulullah SAW. Seperti tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu termasuk melancarkan urusan kita, memudahkan rezeki kita. Nah, itu la haula wala quwata illa billahil azim dibaca 100 kali. Ada banyak bacaan-bacaan yang lain. Insyaallah nanti akan satu persatu kita bahas dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Intinya apa? Kita baca-baca ini semua. Intinya kita ini diikat oleh para ulama untuk banyak-banyak fikir. Betul tak? Ini kita sedang diikat. Karena kita ini kalau diikat dengan ayo banyak-banyak baca ini, tidak siapa lah ngerti. Tapi kalau disebut, oh faidahnya ini, mulai ada ketertarikan. Oh mungkin gara-gara inilah rezekiku mampet. Nah mulai dia berpikir sendiri itu. Dia mulai menganalisa, baru dia nak mengamalkan. Tapi kalau kita tidak sebutkan hikmah dan faidahnya mungkin jadilah sholat 5 waktu berjamaah ya pula sehari aku baca 100 aku pula terus tapi biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah lihat faidahnya dijaga oleh Allah, tidak mudah ditipu oleh orang, dia punya pekerjaan dimudahkan oleh Allah, dia punya hati dijaga oleh Allah, nah itu biasanya semangat untuk mengamalkan. Makanya syariat kita ini lengkap. Allah tahu manusia itu tabiatnya seperti itu, Rasul pun tahu tabiat manusia seperti itu. Kalau tidak diberitahukan faidah dan hikmahnya, maka mereka tidak mau mengamalkannya. Sehingga di kebanyakan ibadah-ibadah kita diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ini faidahnya apa? Contoh sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah beritahukan di antara faidah daripada sholat. Nah, maka itu untuk menarik manusia agar mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan